SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Allah masih memberikan kelapangan hati kepada kita dan Allah masih memudahkan langkah kaki kita sehingga kita bisa kembali bertemu di Masjid Darul Hijrah, Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib, Surabaya. Ada sebuah hadis yang sudah sering disampaikan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jadi panjenengan datang dari rumah, ada yang bawa mobil, ada yang bawa motor, ada yang jalan kaki. Kalau kita ikhlas, itu nanti menjadi saksi dan kita akan dipermudah jalan kita menuju surga. Al-Imam Makhul juga mengatakan, man zahaba ila ilmin yata'allamuhu fahuwa fi tariqin ilal jannah. Barang siapa berangkat dari rumahnya tujuannya mencari ilmu agama, fahuwa fi tariqin ilal jannah, dia sedang berjalan menuju surga. Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Jadi kalau kita ikhlas, diniati dari rumah, sholat maghrib, menunggu waktu isya, digunakan untuk membaca hadis, kata Imam Makhul, fi tariqin ilal jannah, kita sedang berada di perjalanan menuju surga. Hatta yarji'a, sampai kita pulang. Dan Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada yang menandingi pahalanya, tidak ada yang menandingi keutamaan ilmu. Karena seluruh ibadah di dalam Islam tidak bisa dijalankan tanpa ilmu. Tanpa ilmu, panjenengan dikasih uang 500 juta, suruh berangkat langsung haji, tapi nggak pernah diajari, nggak ngerti carane tawaf, nggak ngerti wukuf iku piye, bisa nggak? Nggak bisa. Mau zakat
tidak ngerti bagaimana nisabnya, haulnya, prosentasenya, ya nggak bisa. Mau bagi warisan, kalau nggak ngerti ilmunya, ya nggak bisa. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, al-ilmu la ya'dilu syai'un. Tidak ada yang setara dengan ilmu, tidak ada. Karena seluruh ibadah dalam Islam nggak bisa dijalankan tanpa ilmu. Makanya alhamdulillah digerakkan hati untuk mendalami ilmu agama, mau datang ke majelis ilmu, itu rezeki. Itu rezeki yang nggak semua orang diberi. Kita harus bahagia dengan ilmu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, di dunia ini ada taman surga. Siapa yang tidak mendatanginya di dunia, dia tidak akan pernah mendapatkannya di akhirat. Di dunia ini ada taman surga. Barang siapa tidak memasukinya di dunia, dia nggak akan masuk di akhirat. Dan taman surga yang ada di dunia adalah majelis ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau cinta sama hamba, Allah Subhanahu wa ta'ala kalau menginginkan kebaikan bagi hamba, cinta, sayang, ingin kebaikan bagi hamba, itu ada tandanya. Jadi antum panjenengan sampeyan lagi disayang Allah apa tidak, itu ada tandanya. Tapi banyak orang yang salah paham dalam menangkap sinyal ini dari Allah. Banyak orang menganggap tanda kebaikan, disayang Allah itu satu, kalau ditambah hartanya. Masya Allah, saya ini, rezeki saya ini luar biasa. Kayaknya Allah sayang sama saya. Tidak. Tidak ada dalam hadis Allah itu kalau sayang sama hamba dikasih rezeki yang banyak. Tidak ada. Tanda kebaikan, tanda sayang Allah kepada kita itu bukan ditambah banyak hartanya, bukan ditambah tinggi jabatannya, bukan ditambah kesehatannya. Sampai seger waras, kuat, tulangnya kuat, ngadeg tegak lurus, jangan kira itu tanda kebaikan, bukan itu. Bahkan datang seorang laki-laki kuat, gede badannya, ditanya oleh Nabi, apakah kau pernah merasakan sakit kepala? Sudah. Maka dia mengatakan, apa itu sakit kepala? Aku nggak pernah mengalami sakit kepala. Ditanya lagi oleh Nabi, apakah kamu pernah mengalami humma, demam, greges? Orang ini menjawab, apa itu demam? Aku nggak pernah mengalami demam. Ketika orang ini pergi, Rasul berkata, barang siapa yang ingin melihat penduduk neraka, lihatlah orang tadi. Bukan itu tanda sayang Allah. Bukan dikasih seger waras, bukan dikasih harta, bukan dikasih istri banyak, anak banyak, bukan. Tapi di antara tanda Allah itu sayang sama kita adalah Allah gerakkan hati kita untuk mau duduk bermajelis ilmu, memahami agama. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hamba, Allah jadikan hamba tersebut paham ilmu agama. Kalau jenengan ini seneng ngaji, bahkan ngenten-ngenteni, wah diluk kasih maghrib, wah ngaji rek, disemangati, diniati, itu tanda Allah sayang sama Anda. Allah senang sama Anda. Itu tanda. Makanya kalau kita digerakkan mau belajar, itu tanda Allah sayang sama kita. Maka kita harus bersyukur. Suatu saat Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat orang-orang sudah banyak yang lupa. Banyak orang-orang yang terbawa urusan dunia, sehingga mereka sibuk di pasar, sibuk dengan urusan duniawiyah. Maka Abu Hurairah mendatangi pasar, dan Abu Hurairah berkata, ya ahlas suq, wahai penduduk pasar, kenapa kalian masih di sini? Padahal sekarang ini
di masjid sedang dibagi-bagikan warisan Rasulullah. Kenapa kalian masih di sini? Di masjid lagi orang rebutan atau orang-orang berkumpul di masjid karena warisan Nabi sedang dibagi-bagi. Kok kalian masih di sini? Akhirnya orang-orang yang ada di pasar langsung semuanya semburat lari semuanya ke masjid. Karena di benak orang pasar itu yang namanya warisan adalah dirham, dinar, ya kan, uang, emas, perak, permata itu. Kok lari semuanya? Sampai di masjid, loh enggak ada orang bagi-bagi emas, enggak ada bagi-bagi sembako, enggak ada bagi perak, dinar, dirham, dolar, rupiah, apalagi belum ada. Ada mereka kecewa balik lagi ke pasar. Ketemu Abu Hurairah. Mereka mengatakan, ya Abu Hurairah, kau katakan di masjid sedang dibagi-bagi harta warisan. Padahal di sana tidak ada apa-apa, nggak ada yang dibagi-bagi di sana. Lalu Abu Hurairah bertanya, lantas apa yang kalian jumpai di masjid? Maka orang-orang pasar mengatakan yang kami jumpai adalah dibacakan hadis-hadis Nabi. Ada orang baca hadis Nabi, baca ayat, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis. Kata Abu Hurairah, itulah warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mau duduk, mau dengarkan, kita belajar jadi ahli warisnya Nabi, menjadi keluarganya Nabi. Kan ada penyair Arab mengatakan, ahlul hadis humu ahlun Nabi. Wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Orang yang mempelajari hadis itu seperti keluarganya Nabi. Meskipun mereka tidak berteman dengan jasadnya Nabi, tapi mereka berteman dengan setiap hembusan nafas Nabi, ucapan-ucapan, untaian kalimat Nabi. Maka dari itulah kita harus bersyukur, dan ini nikmat harus disyukuri dan minta sama Allah untuk dilanggengkan nikmat ini. Kita kadang-kadang ngajak ngaji orang, ayo mas ngaji. Waduh ngapunten, kula niki tasik kathah urusan. Jadi kira wong ngaji itu pengangguran. Wong ngaji ku tergantung awak ini atau enggak. Kabeh wong duwe kesibukan. Semua orang punya apa? Kesibukan. Adapun kalau kita ajak ngaji terus, mohon maaf saya masih banyak ini, banyak ada kegiatan ini, ada bisnis ini. Semua orang yang ngatur jadwal hidup kita di diri kita, bukan dunia memperbudak kita sampai hidupnya kita waktunya zikir diajak dunia terus. Ya saya kalau ngaji ya Ustadz, ya kalau sudah selesai kerja ya saya sisakan waktulah untuk belajar agama. Agama jangan dikasih sisa-sisa. Jangan pernah menyisakan waktu untuk belajar agama, tapi sediakan waktu untuk belajar agama. Memang diniati, bukan kok wis kesel-kesel lah, mumpung ngati mulai sik macet wis mampir sik ae. Siso-siso, makane ngantuk. Soalnya dikei siso-siso. Ya sediakan waktu, jangan sisakan waktu. Karena kalau sisa itu kan berarti kan karen-karen dari wong Jawa ya. Karen wis pegel-pegel itu. Lah, memang disediakan waktu untuk belajar, diniati, dijadwalkan hari ini jam sekian aku ngaji di Stay Ali gitu. Jangan kok nek kober dari wong Jawa, nek ono kerjaan ya ini nek ono kerjaan. Ndak niatono, sediakan waktu. Nah, itu yang diniatkan atau diinginkan Allah kebaikan. Taib, itu untuk penyemangat kita ya. Lah kita sekarang masuk hadis keberapa? Karena yang kita pelajari kan hadis-hadis ini. Sekarang kita belajar al-hadis as-saminu was-salasun. Ya, kita belajar tentang arba'una hadisan fi hukuk rabbil alamin. 40-an hadis tentang hak-hak Rabb semesta alam. 40-an hadis tentang tauhid. Ternyata enggak sampai 40, tapi 39. Ini hadis ke-38. Berarti kurang berapa? Kurang saja, jadi 38, 39. Insya Allah selesai, mungkin hari ini atau besok baru selesai. Al-hadis az-zamin wa salasun. Hadis yang ke-38. An Ubadah
ibni Samit radhiyallahu anhu, dari Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit termasuk sahabat Nabi yang mulia. Beliau gugur di negeri Syam. Saya pernah ke kuburan Ubadah bin Samit dekat Masjidil Aqsa. Ada tulisannya Maqbarah Sayyidina Ubadah bin Samit, dekat Masjidil Aqsa kuburannya. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, da'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabaya'nahu. Kata Ubadah bin Samit, kami pernah dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami membaiat Nabi. Ini namanya adalah Bai'atul Aqabah, Bai'at Aqabah. Jadi ceritanya begini, Rasulullah lahir di mana? Mekah. Umur 40 tahun jadi Nabi di kota Mekah, betul ya? Terus Nabi ini berdakwah, dia diusir, diludahi, dicemooh, para sahabat disiksa, sampai ya di akhir-akhir periode Makkah itu ada jemaah haji asal Yathrib. Yathrib itu mana? Madinah. Nah, di antara jemaah haji zaman dulu kan meskipun jahiliyah tapi sudah ada haji, diselewengkan dari ajarannya Nabi Ibrahim, tapi haji ada gitu loh. Nah, kesempatan musim haji itu dimanfaatkan Nabi untuk mendakwai orang-orang non Mekah, karena musim haji itu musim di mana orang Jazirah Arab datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, yang muslim maupun yang kafir. Kafir pun, mohon maaf, yang musyrik pun masih melakukan apa? Haji, cuma diselewengkan gitu loh. Di Ka'bah itu ada berhala-berhala dan seterusnya. Lah, momen berkumpulnya sebagian orang di Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dimanfaatkan Nabi untuk mendakwai mereka. Jadi tidak hanya penduduk Mekah yang didakwai Nabi, kan gitu ya. Termasuk orang-orang yang non Mekah yang datang untuk melaksanakan haji itu didakwai Nabi. Lah, di antara mereka itu ada yang simpatik dan seneng dan menerima dakwanya Nabi, yaitu beberapa orang dari Yathrib. Paham ya? Yathrib itu nanti yang menjadi kota Madinah. Jadi baiat sekarang ini terjadinya bukan di Madinah, tapi terjadinya di mana? Di Mekah, ketika mereka sedang melaksanakan ibadah haji, didakwai Nabi. Nah, ini nanti menjadi cikal bakal kaum Ansor. Paham gitu ya? Nah, ini namanya baiat apa namanya ini? Bai'atul Aqabah. Lah, da'ana Rasulullah fabaya'nahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil kami dan kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana fima akhadha alaina, dan di antara poin-poin baiat itu adalah an baya'ana 'ala sam'i wa ta'a fi manshatina wa makrahina. Kami membaiat Rasulullah membaiat kami agar kami mendengar dan taat fi manshatina wa makrahina, dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan tidak semangat. Wa usrina wa yusrina, dalam kondisi sulit maupun kondisi susah. Ini nggak diterangkan ya ini baiat apa, tapi seingat saya wallahu a'lam kalau Ubadah bin Samit kemungkinan besar adalah baiat apa tadi? Aqabah. Di sini nggak diterangkan oleh pensyarah, tapi lihat dari perawinya Ubadah bin Samit, kemungkinan ini adalah baiatul apa tadi? Aqabah. Wallahu a'lam ya. Jadi isi baiat itu adalah kami berbaiat kepada Nabi untuk mendengar dan taat. Sami'na wa ata'na. Kalau Rasulullah ngomong A, ikut A. Kalau Rasulullah menyuruh A, berangkat A. Itu maksudnya. Pokoknya taat, tunduk, patuh pada Nabi. Itu maksudnya. Baik dalam keadaan semangat maupun lemes, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan benci, harus semangat, harus senantiasa taat. Wa usrina wa yusrina, dalam kondisi sulit maupun kondisi
susah. Mohon maaf, dalam kondisi sulit maupun dalam kondisi mudah. Wa asaratin alaina, meskipun terjadi kesewenangan-wenangan kepada kami. Ini dalil untuk taat kepada pemimpin, pemerintah selama dalam hal yang ma'ruf. Wa an la nunazi al-amra ahlaha, dan kami di baiat Nabi agar kami tidak mencabut kepemimpinan pemerintahan dari pemiliknya. Maksudnya nggak boleh berontak. Ya, nggak boleh berontak. Bal illa antara kufran bawahan, kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata dari pemimpin kalian. Misalnya pemimpinnya nyembah selain Allah dengan terang-terangan disiarkan, itu beda lagi. Selama pemimpin kita masih sholat, ya, selama masih menunaikan hukum Islam dan masih seorang muslim, tidak boleh diberontak. Meskipun seandainya pemimpin-pemimpin itu ada kedoliman. Misalnya dulu di zamannya Hajjaj bin Yusuf, kejem, pengis, tapi tetap kita disuruh mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Tidak boleh memberontak kepada pemerintah yang sah, ya, dan wajib taat selama dalam hal kebaikan, bukan dalam kemaksiatan. Kecuali kalau pemimpin menyuruh kita minum minuman keras, itu nggak boleh ditaati, ya. Illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan, kecuali jika kalian melihat kekafiran yang terang nyata di sisi kalian dengan burhan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan keterangan yang jelas, dalil yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, hadis ini hadis muttafaq alaih. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini. Yang pertama, wujub as-sam'i wa ta'ah liwulatil amri, wajibnya mendengar dan taat kepada pemerintah, kepada pemimpin kaum muslimin. Fi ghairi maksiatin, selama pemimpin pemerintah itu tidak memerintahkan yang maksiat. Wa ala hadza ijma'u ahli ilmi, dan ini merupakan ijma'. Berdasarkan hal ini terjadilah ijma' ahli ilmu, atau atas hal ini para ahli ilmu telah berijma', tidak boleh memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Kemudian anna sam'a wa ta'ata tajibu li waliyil amri al-mutaghallib bil quwwah, mendengar dan taat kepada pemimpin itu wajib hukumnya, bahkan kepada yang memenangkan perebutan itu. Saya kasih contoh ya. Dulu yang jadi khalifah itu dinasti Umayyah. Terus terjadi gonjang-ganjing revolusi, perebutan kekuasaan, ya, datang dinasti baru, nama dinasti apa? Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berhasil merebut kekuasaan dengan paksa, dengan kudeta, dan menguasai seluruh wilayah-wilayah. Dan Bani Umayyah tergulingkan. Ketika sudah jadi, ya, maka para ulama yang ada di waktu itu otomatis berbaiat kepada Bani Abbasiyah. Tetapi tidak, para ulama mengatakan tidak boleh berkudeta kepada pemerintah yang sah, ya, tidak boleh. Tapi kalau misalnya terjadi chaos, ya kan, huru hara terus bertahun-tahun, kemudian ada satu faksi yang berhasil merebut dan bisa mempunyai kekuatan militer dan seterusnya, maka para ulama kalau sudah terjadi seperti itu, kenyataannya sudah, fenomenanya sudah ada, maka untuk meredam darah-darah kaum muslimin, para ulama membaiat Bani Abbasiyah, supaya tidak terus-terusan dalam kekacauan. Jadi dulu kan yang menguasai kan wilayah Islam kan dinasti Abbasiyah. Pertama Khulafaur Rasyidin selesai, terus ganti dinasti Umayyah. Umayyah menguasai negeri-negeri Islam. Terus datanglah dinasti baru namanya dinasti Abbasiyah.
Sehingga seluruh wilayah Arab, wilayah ini diatur oleh Abbasiyah, sudah jadi kenyataan, sudah jadi fenomena baru. Maka dalam hal ini para ulama membaiat dinasti Abbasiyah untuk apa? Meredam. Biar sudah tidak ada terjadi apa? Pertumpahan darah. Jadi bedakan antara ahkamul syuru', ahkamul wuku. Ya. Hukum sesuatu sebelum kejadian dengan hukum sesuatu setelah kejadian. Sebelum kejadian, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah melarang terjadinya apa tadi? Kudeta, untuk meredam agar tidak terjadi pertumpahan darah. Tapi misalnya ada gelombang, ada perubahan politik yang nggak jelas seperti di zaman-zaman dulu, terus akhirnya faksi yang baru itu menguasai negara, dan mereka sudah punya militer, punya teritorial, dan negara sudah secara nyata fenomena baru ini mereka menguasai. Maka untuk meredam terjadinya apa tadi? Pertumpahan darah yang lebih banyak, para ulama membaiat pemimpin yang baru. Itu maksudnya seperti itu. Ya, jadi sama dengan ini, mentala istri ketika haid. Apakah boleh mentala istri ketika haid? Tidak boleh, haram. Istrinya haid ditalak. Bisa dipahami? Tidak boleh. Tapi kalau keceplosan dan ngomong, jatuh. Paham maksudnya ya? Bisa dipahami nggak? Nah, jadi mentala istri ketika haid itu termasuk tolak bid'i, haram, tidak boleh. Tidak boleh dikerjakan. Istri haid terus ditalak. Ini namanya talak yang haram. Tetapi kalau diucapkan, apa? Terjadi. Itu ya. Nazar, saya kalau sembuh, saya akan nyembelih sapi tak bagikan warga kampung. Aku kalau anakku naik pangkat, aku sedekah 100 juta. Ini Nabi nggak seneng dengan nazar model kayak begini nih. Paham? Karena nazar yang kayak gini nih nggak keluar kecuali dari orang yang bakhil. Kata Nabi, nazar ini nazar yang bakhil. Artinya ini naik pangkat gak nyembelih, naik gak waras gak nyembelih, kan gitu kan. Ini bakhil. Dan nazarmu tidak bisa mengubah takdirnya Allah. Rasulullah nggak seneng. Makanya para ulama menjelaskan nazar yang seperti ini makruh hukumnya. Tapi nek wis diomongno dadi wajib. Gitu loh maksudnya. Sama dengan tadi itu dijelaskan di sini bahwa an-sam'a wa ta'ata tajibu li waliyil amri al-mutaghallib bil quwwah. Mendengar dan taat wajib hukumnya bagi pemerintah kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin, meskipun dia menang melalui jalur seperti tadi, perebutan kekuasaan. Ini adalah ahkamul wuku, bukan ahkamul syuru'. Jadi para ulama menjelaskan tidak boleh memberontak kepada pemimpin yang sah. Tetapi jika terjadi kemelut di suatu negeri seperti zaman dulu itu, dan faksi yang baru itu menguasai negara dengan segala kekuasaannya, maka para ulama menerima yang baru tadi. Karena kalau dijadikan terus kudeta, maka terjadi apa? Pertumpahan darah. Oke. Kemudian anna waliyal amri adz-dzalim awil fasik tajibu ta'atu fi ma'ruf. Bahkan pemimpin pemerintah yang zalim, yang berbuat gak bagus sekalipun, maka ini tetap wajib ditaati dalam perkara yang ma'ruf. Ya. Tidak boleh diberontak selama dia masih muslim. Selama dia masih muslim, maka kita wajib mentaatinya selama dalam perkara yang apa tadi? Ma'ruf. Ya. Adapun kalau dia menyuruh kita untuk perbuatan yang maksiat, maka berlaku kaidah la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk yang dia itu maksiat kepada al-khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wala yahillu qitalu sultan walal khuruj alaihi li ahadin minan nas wa man fa'ala dzalika fa huwa mubtadi' ala ghairi sunnah wa tariq. Tidak halal memerangi penguasa, pemerintah yang sah, dan tidak halal memberontak kepada pemerintah yang sah. Ya, faman fa'ala dzalik,
barang siapa melakukan itu fahuwa mubtadi', maka dia adalah termasuk ahli bid'ah ala ghairi sunnah, tidak di jalan ahlus sunnah, wat thoriq, tidak di atas jalan yang lurus. Dan Imam Ahmad tidak sekedar ngomong, Imam Ahmad mempraktekkan langsung. Imam Ahmad itu diuji oleh Allah. Dibawa beliau berada di masa yang pemimpinnya super dolim. Pemimpinnya apa? Super dolim. Ada Khalifah Al-Ma'mun, dan kesalahannya tidak sekedar kesalahan duniawiyah. Al-Ma'mun itu kesalahannya bukan kesalahan korupsi, bukan kesalahannya ngemplang uang negara, bukan. Kesalahannya masalah akidah, masalah ideologi. Karena Al-Ma'mun terpengaruh dengan ulama-ulama Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Berarti kesalahannya kan fatal ini. Kesalahannya fatal sekali. Dan tidak cukup di situ, Imam Ahmad dipenjara, dicambuki, dipukuli, berdarah-darah. Itu beliau mengatakan tetap tidak boleh keluar untuk mengadakan pemberontakan, karena pasti akan efeknya sangat lebih dahsyat. Itu Imam Ahmad punya pengikut banyak di Baghdad itu. Imam Ahmad seandainya mengatakan berontak, keluar orang-orang Baghdad, tapi nggak mau. Ini menunjukkan ulama di atas ilmunya. Ya, kadang-kadang orang iso ngomong ngono, tapi ketika diuji gak iso, kan gitu kan. Tapi beliau ini sama antara ilmu dan amalannya. Sampai nanti khalifah ini mati, ganti anaknya masih nyiksa, ganti anaknya masih nyiksa, sampai lahir khalifah yang kesekiannya, itu baru mengeluarkan Imam Ahmad dan membersihkan semua nama baiknya, dan ahlu sunnah diberi kemenangan. Saking sabar Imam Ahmad. Itu padahal pemimpinnya jelas-jelas kayak gitu. Ya, makanya kita harus mendengar dan taat kepada pemimpin dalam perkara yang ma'ruf. Adapun ada kekurangan-kekurangan, ya kita doakan. Indonesia ini sampai wong Islam ngelakoni apa sing dilarang. Amin, sholat 5 waktu ndak ada yang larang kita sholat. Kita kajian nggak ada yang larang. Adapun ada hal-hal yang mungkin dirasa oleh sebagian orang sebagai bentuk ketidakbaikan, sabar, isbiru, sabar. Ya, doakan pemimpin kita. Man da'ali amirin, ya, barang siapa berdoa kepada pemimpinnya, maka dia adalah ahlu sunnah. Wa man da'a ala amirin, dan barang siapa mendoakan kejelekan bagi pemimpinnya, maka dia bukanlah ahlu sunnah. Karena ciri ahlu sunnah wal jamaah adalah taat mendengar kepada pemimpin yang sah. Ya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi juga mengatakan wa ammal khuruju alaihim wa qitaluhum fa haramun bi ijma'il muslimin. Imam Nawawi berkata, adapun memberontak kepada pemimpin, wa qitaluhum, dan memerangi penguasa muslim, fa haramun, maka hukumnya haram. Bi ijma'il muslimin, berdasarkan ijma' kaum muslimin. Wa in kanu fasaqah dzalimin, meskipun pemimpin-pemimpin itu orang fasik dan orang-orang zalim, tetap tidak boleh berontak, karena efeknya lebih bahaya. Isbiru, kata Rasulullah, disuruh sabar gitu. Kemudian selanjutnya ikhwatal iman, laisa min manhajis salaf at-tashhir bi uyubil wula. Bukan termasuk manhaj salaf at-tashhir bi uyubil wula, menyiar-nyiarkan cacat-cacatnya pemerintah. Itu bukan manhaj salaf. Menyiar-nyiarkan, membuat kegaduhan, memprovokasi manusia untuk membenci penguasa. Itu bukan mazhab Ahlussunnah. Tapi mazhab Ahlussunnah adalah kalau ketemu pemerintah, mengingatkan pemerintah untuk adil kepada rakyatnya, untuk menjadi pemimpin yang baik. Kalau ketemu rakyat, Ahlussunnah menasihati rakyat agar rakyatnya mendengar dan patuh kepada pemimpin. Itulah jalan yang disampaikan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah mengatakan, as-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyiyun. Kalian wajib mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun kalian dipimpin oleh
budak yang berambut keriting dari negeri Habasyah. Menurut fikih, budak nggak bisa jadi pemimpin. Menurut fikih, budak itu batal, nggak bisa jadi pemimpin. Tapi kalau dia benar-benar jadi dan menguasai, tetap harus mendengar dan taat. Ya, agar tidak terjadi. Nanti ada orang mengatakan, wah ini kalau kayak gini nanti zaman Belanda pasti menjuluki pahlawan-pahlawan termasuk orang-orang yang salah. Lebih beda lagi, Belanda itu orang apa? Belanda orang kafir. Justru itu wajib dia apa? Wajib di jihad fisabilillah, memerangi mereka. Jadi yang dimaksud di sini nih, jangan berontak, maksudnya adalah pemimpin yang muslim. Adapun Belanda agresor menduduki Indonesia, kemudian Belanda mempunyai pemerintahan di Indonesia, makanya orang yang memberontak kepada Belanda itu sebenarnya bukan memberontak, karena itu adalah hak milik kita tanah ini, kan gitu kan. Tapi itu mengusir penjajah itu beda. Kalau itu justru yang pemerintahnya yang dolim, miliknya Hindia Belanda pada waktu itu justru yang harus digulingkan. Itu beda pembahasan. Jadi yang dimaksud pemimpin di sini adalah pemimpin yang muslim. Kemudian kenapa nggak boleh mempopulerkan dan mengungkap keburukan pemerintah di atas mimbar? Li'anna dzalika yufdi ilal fawdha, karena ini menyebabkan terjadi kekacauan. Ada berita hoax, macam-macam disebar. Makanya kita harus sabar. Ya, di luar sana, di negara lain tuh ada orang lulusan Medina nggak bisa ngapa-ngapain, nggak boleh ngapa-ngapain. Indonesia ini masya Allah, kita sholat bebas. Ya, mau apa? Indonesia ini rukun Islam terpenuhi di negara ini. Pertama rukun Islam apa sih? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Betul apa enggak? Bahkan ada regulasinya, ada aturannya, orang mualaf diatur, ya kan? Kita dibuatkan kantor urusan agama. Itu iya apa enggak? Dicatat pernikahan sesuai Islam, difasilitasi mereka. Urusan syahadat enggak ada masalah. Kedua apa? Sholat. Apa ada orang Indonesia dihalangi sholat? Tidak ada. Ada kita dilarang sholat, pemerintah buat peraturan masjid dijaga, nggak boleh orang sholat. Tidak ada. Kita sholat sebebas-bebasnya. Ya, pengeras suara harus dilarang bolak-balik. Kono sing bebas agama di Indonesia. Sholat nggak ada masalah, bahkan diatur oleh negara waktunya. Ya. Nah, terus setelah sholat apa? Kok dipikir syahadat sholat, zakat atau puasa? Syahadat, sholat, zakat dulu tuh. Gimana kok lupa itu? Zakat dulu kan? Zakat kita dibuatkan apa? Basnas sama pemerintah, terlepas kekurangan kelebihan, memfasilitasi. Tidak ada orang zakat dilarang-larang. Nah, setelah zakat apa? Puasa diatur. Bagaimana mulainya puasa? Difasilitasi negara. Nggak ada orang dilarang puasa, dipaksa makan, nggak ada. Bebas. Haji diatur. Ya, dengan segala kelebihan dan kekurangan, melobi pemerintahan sana, Arab Saudi untuk diberi kuota lebih. Rukun Islam ada di negara ini, jadi nggak boleh berontak kepada pemerintah. Adapun ada kekurangan yang menurut kita itu kurang, sabar ya. Negara kita ini masya Allah, bersyukur kita, ya bersyukur ya. Adapun ada kekurangan, kita doakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki para pemimpin kita. Itu ya. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya saya bacakan di sini. Qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibul hawa." Jika kalian melihat seorang laki-laki yang mencela-cela pemimpin, mendoakan kejelekan bagi pemimpin, fa'lam annahu sahibul hawa, ketahuilah bahwa dia adalah pengekor hawa nafsu.
Wa idza ra'aitar rajula, kalau engkau melihat seseorang yad'u lisultan, mendoakan kebaikan untuk pemimpin, ya Allah, berikan bimbinganmu kepada pemimpin kami, berikan rezeki kepadanya berupa pendamping-pendamping yang baik, pembisik-pembisik yang baik, didoakan. Makanya kata Imam Al-Barbahari, idza ra'aitar rajula yad'u lis-sultan bis-shalah fa'lam annahu shahibus sunnah insyaallah. Kata Imam Al-Barbahari, jika kalian melihat seorang berdoa untuk kebaikan pemimpinnya, ya, maka ketahuilah dia adalah shahibus sunnah. Ya, jadi itu yang membedakan Ahlus Sunnah dengan Khawarij. Kalau Ahlus Sunnah itu mendoakan pemimpin, ya. Adapun Khawarij, mereka memerangi pemimpin. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari berkata dalam kitabnya, waqala Fudail berkata, Fudail bin Iyad berkata, "Lau kanat li da'watun mustajabah, ya, lam aj'alha illa fi imam." Seandainya aku memiliki doa mustajabah, niscaya tidak aku panjatkan kecuali untuk pemimpin. Ya, li'annahu idza saluhal imam, kalau pemimpinnya itu baik, maka tenanglah bilad wal ibad. Bilad itu artinya negara, ibad artinya rakyat. Rakyatnya nyaman, negaranya juga tentram. Jadi ini adalah nasihat dari para ulama salaf. Ketika terjadi gonjang-ganjing di negeri Irak karena ada pemimpin yang zalim pada waktu itu. Pemimpin yang zalim pada waktu itu namanya Al-Hajjaj bin Yusuf. Bengis, gampang bunuh orang, kejem lah, luar biasa itu. Maka penduduk Irak turun jalan untuk menguatkan gerakan mereka. Mereka mendatangi seorang tabi'in namanya Al-Hasan Al-Basri untuk mendapatkan fatwa, untuk melegitimasi apa? Gerakan mereka. Mereka datang ke Al-Hasan Al-Basri, "Wahai imam, ini Hajjaj bin Yusuf terang merajalela. Ya, tidakkah kita mengangkat pedang-pedang kita?" Apa kata Hasan Al-Basri? Kata beliau, "Ummalukum a'malukum." Atau kebalikannya, ya, a'malukum ummalukum. Pemimpin-pemimpin kalian itu sesuai amal-amal kalian. Sarungkan pedang-pedang kalian. Karena pemimpin yang dolim itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, pemimpin yang dolim adalah azab yang Allah timpakan kepada kaum yang durjana. Yang kedua, pemimpin yang dolim kemungkinan adalah ujian yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Jika ini yang pertama, azab Allah, maka tidak ada yang bisa menangkal azabnya Allah kecuali istighfar. Perbanyak istighfar, memperbaiki diri. Dan kalau ini adalah ujian yang Allah berikan kepada orang beriman, maka sebaik-baik orang yang diuji adalah bersabar. Sarungkan pedang-pedang kalian. Ya, dan sebagaimana dijelaskan para ulama, kama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana dirimu, ya begitulah pemimpinmu. Ya. Enggak mungkin gerombolan kambing diberi pemimpin macan, tidak mungkin. Gerombolan kambing pasti pemimpinnya adalah kambing. Jadi pemimpin itu gak ujuk-ujuk jadi pemimpin. Pemimpin itu dari rakyatnya. Kalau ada pemimpin rusak, itu pertanda berarti rakyat ini yang rusak. Karena yang milih adalah rakyat. Makanya ada ayatnya
ya yang mengatakan hal itu, bahwa wa kadzalika gimana? Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dan. Maka dari itulah kami kuasakan orang dolim atas orang dolim lainnya. Al-Imam Al-A'mas mengatakan jika suatu negeri itu kebanyakan orang dolim, maka Allah jadikan pemimpin orang yang paling dolim di antara mereka. Maka yang harus diobati ini adalah rakyatnya. Rakyat yang baik kita obati, dakwai, kita ajari yang baik-baik. Nanti dengan sendirinya akan Allah berikan kepada kita pemimpin yang baik, insya Allah. Itu yang bisa disampaikan. Adzan dulu. Sudah adzan. Betul. Kalau ada pertanyaan silakan adzan dulu.